kita melihat beberapa eh, liputan gitu ya terkait hutan tuh jarang banget diperkuat dengan penggunaan data ataupun juga liputan yang di driving dengan data gitu. Nah, dan itu juga yang kami pikir kayaknya menarik kalau misalnya kita bisa mendorong lebih banyak liputan-liputan atau kolaborasi, tidak hanya jurnalis tapi ada programmer, ada apa namanya, ada desainer gitu atau teman-teman yang memang punya konsen di NGO isu dengan isu hutan atau teman-teman yang bergerak di komunitas peduli dengan hutan itu bisa kolaborasi bareng untuk bikin proyek-proyek liputan jurnalisme data terkait dengan isu hutan. Nah, itu sih pengantar soal kenapa kita ngangkat soal ini dan mengundang Kak Cecilia untuk ngobrol nih. Kira-kira gitu sih malam ini. Eh itu dulu dari aku. Aku serahkan ke Kak Cecil, mungkin bisa perkenalan langsung kita mulai ngobrol-ngobrolnya gitu, gitu kali ya. Oke, siap. Eh, Kalau misalkan suaraku nanti kurang jelas, minta dikasih tahu ya Mas. Soalnya ini kadang-kadang tuh headphone agak nggak responsif gitu dia. Jadi Hmm, suka kecil suaranya. oke. Oke. Em, oke, oke. Halo semua teman-teman, selamat malam. Nama saya Cecil, saya dari Auriga Nusantara. Dan kalau di Auriga saya sendiri sebenarnya lebih aktif di perdataan dan perkebunan gitu. Cuma memang cukup banyak juga gitu berurusan dengan data-data yang sifatnya dia di sektor kehutanan. Nah, untuk hari ini, oh ya pertama-tama terima kasih banget sudah diundang gitu. Nggak sabar untuk menunggu obrolan dengan teman-teman, terutama jurnalis semua ya, karena biasanya kalau jurnalis itu pertanyaannya sangat-sangat ya gitu, sangat-sangat. Cecil, sorry suaranya gak kedengeran. Oh, oke. Oke, oke, bentar. Aku kayaknya nggak perlu pakai headphone. Waktu saya tanya-tanya mama kan mama bilang aku Sebentar, ada yang bocor nih dari mana ya? mama ini Kalau sekarang udah So- buat jelas? orang itu Ah, nanti azan. oh, sorry, sorry, sorry. Oke, sorry, ada yang keputar rekaman dari aku. Lanjut, lanjut. Mau dilanjut atau tunggu sebentar? Di sini lagi azan nih. Oh, lanjut aja, Keganggu. gak kedengeran. Oke, oke, sip. Em, sebelumnya terima kasih udah diundang gitu di forum ini gitu. Biasanya karena kalau ngobrol sama jurnalis tuh biasanya pertanyaannya sangat-sangat mind blowing gitu dan eh, biasanya sangat kritis gitu pertanyaannya. Dan aku sendiri aktifnya sebenarnya lebih banyak di isu perkebunan, tapi juga banyak membantu di tim di tim hutan dan tim data gitu untuk sektor terkhusus di sektor kehutanan. Nah, mungkin aku hari ini akan bahas nggak terlalu banyak, mungkin hanya secara umum gitu, karena biasanya kalau di Auriga itu kita biasanya kolaborasi, kalaupun memang kolaborasi gitu, biasanya memang kolaborasi yang agak panjang gitu. Jadi sifat dan apa sifat sifat kerjasama biasanya dia lebih ke ke eh, investigasi yang agak dalam gitu. Nah, aku sebenarnya punya aku share screen sebentar. Oke, kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke, sip. Nah, ini sebenarnya sendiri gimana sebenarnya di Auriga sendiri ini kayak apa ya workflow tersendiri gitu di Auriga gimana cara kita em, workflow kita memproses dan mengolah data itu sebenarnya sendiri. Nah, awalnya itu kita yang pasti Halo? produk dan lain-lain. Nah, ini ada tiga hal sebenarnya yang dan sangat utama gitu di Auriga sendiri itu ada data, kemudian bagaimana cara kita menganalisis data dan kemudian apa yang akan kita hasilkan gitu atau apa gitu outputnya. Kemudian juga bagaimana proses verifikasi di sepanjang proses itu. Nah, untuk data sendiri biasanya di Auriga kita pakai data official atau big data dari berbagai open source. Kemudian juga untuk case tertentu gitu kita juga pakai trader data. Kita juga membeli data gitu dari sumber-sumber yang
memang kita percaya dan kemudian akan kita compare juga dengan official data biasanya. Kemudian kita juga banyak riset pakai sumber-sumber dari media gitu. Dan ini juga yang agak menarik di Auriga karena biasanya kita juga self production data. Jadi kita memproses dan kita membuat sendiri data yang memang kita bisa buat gitu karena alasan yang mungkin datanya tidak tersedia dan lain-lain gitu. Nah, untuk proses analitik sendiri sebenarnya eh, ada banyak proses dan ada banyak approach-nya gitu di Auriga sendiri. Nah, tapi kalau yang di Auriga sendiri, pendekatan secara analisa datanya itu biasanya tidak jauh-jauh dari antara dia spasial analisis atau kemudian dia pakai machine learning atau statistik atau dia metode dengan deskriptif saja gitu. Nah, untuk produk sendiri, eh, produknya itu biasanya dia report, analisis report atau policy brief, kemudian scientific article, juga kemudian media artikel, kemudian juga bisa jadi outputnya adalah data sendiri. Jadi dari data outputnya kemudian juga data, kemudian report investigasi, kemudian juga ada platform. Nah, untuk sumber data sendiri gitu, karena ini sifatnya adalah liputan, biasanya kami tuh mengutamakan data-data yang memang dia sifatnya open source gitu, yang bisa diakses dan memang secara apa ya, bisa didistribusikan secara terbuka gitu. Nah, untuk secara umum gitu, apa aja sih biasanya kalau di sektor kehutanan gitu data-data yang digunakan umumnya sih yang dipakai itu ada tutupan lahan, kemudian data deforestasi, kemudian batas administrasi, kemudian hotspot, kemudian ini untuk kebakaran gitu, hotspot kebakaran, kemudian kebakaran hutan, itu luasan biasanya sama indikasi kebakaran hutan, kemudian data kepemilikan perusahaan, kemudian juga ada traceability report dari perusahaan. Mungkin nanti aku akan share linknya gitu di chat. Jadi sebenarnya itu ada link di PPT ini ada link biasanya di mana kalau teman-teman misalkan gitu mau lihat secara umum gitu data per data-dataannya itu ada di mana. Cuma memang secara mayoritas data-data ini kita ambil dari sumber resmi gitu dari punya pemerintah, kayak misalkan tutupan lahan hutan, kemudian deforestasi, batas administrasi. Nah, ini tiga ini dari datanya Sigap KLHK. Walaupun data ini sebenarnya dia bisa dilihat, tapi nggak agak sulit gitu untuk diakses dan diutak-atik lah istilahnya. Kemudian hotspot itu kita biasanya ambil dari NASA, data NASA, kemudian kebakaran hutan ini kita ambil dari webnya Sipongi, itu punya KLHK juga. Kemudian data kepemilikan perusahaan ini tentu saja kita ambil dari apa? Dari Kemenkumham gitu, data AHU biasanya. Dan ini kita beli biasanya. Kemudian traceability report perusahaan. Ini kalau misalkan nanti kita mau menelusuri siapa kepemilikan, kemudian siapa beneficial owner, kemudian siapa saja sih anak-anak usaha dari apa dari perusahaan yang sedang kita eh, amati gitu. Oke, kemudian nah ini ada tantangannya. Kalau kita pakai open source data yang dari official ya, atau dari beberapa sumber-sumber yang memang bisa kita pakai datanya, tapi ada plus dan minusnya lah istilahnya. Dan kalau untuk tantangan di di liputan khusus untuk kehutanan gitu dan sektor lingkungan sumber daya alam gitu, biasanya tantangannya adalah ada tiga ini. Eh, itu karena areal pengamatan dia sangat luas. Jelas karena yang diamati kan biasanya adalah areal yang sangat luas gitu. Bisa jadi areal se-Indonesia atau sangat spesifik, bisa jadi juga sangat spesifik, tapi dalam range waktu yang agak panjang gitu. Eh, jadi memang antara perlu melihat secara kuantitatifnya gitu secara luas, arealnya luas, luasan areal, atau dia melihat secara
secara panjang gitu, secara kronologis area itu bagaimana gitu. Ini biasanya kalau misalkan kita mau lihat deforestasi misalkan, atau kita mau lihat kepemilikan, atau kita mau lihat konflik lahan dan lain-lain gitu. Jadi area pengamatan itu juga jadi salah satu yang jadi salah satu tantangan gitu. Dan kita sama-sama tahu gitu kalau untuk investigasi di sektor lingkungan dan kehutanan gitu biasanya tidak memakan waktu yang cukup lama dan biaya juga lumayan gitu, tidak sedikit gitu, apalagi untuk teman-teman biasanya karena harus diverifikasi langsung ke lapangan gitu. Kemudian juga yang kedua ini adalah sumber datanya sulit diakses secara bebas. Nah, ini lebih ke data official sebenarnya, karena biasanya kita akan mengutamakan penggunaan sumber-sumber data yang memang official dan resmi. Tapi masalahnya di data-data kita sekarang itu sumber officialnya kita bisa lihat, biasanya datanya kita bisa lihat, kita bisa kutak-atik dan kita bisa nanti akan coba saya tunjukin gitu gimana datanya. Sebenarnya itu sumber datanya ada banyak banget dan bisa dilihat dan bisa dimainkan sebenarnya. Cuma biasanya kalau untuk analisis dan keperluan yang lebih lanjut gitu, karena kita perlu analisis lebih lanjutnya. Jadi data-data yang memang disediakan official itu biasanya kurang bisa untuk kita apa ya istilahnya dianalisis lebih lanjut lah. Misalkan mau kita overlay atau mau kita lihat tumpang tindihnya dan lain-lain itu agak agak sulit gitu. Jadi ini juga jadi sedikit tantangan gitu. Jadi memang harus ada sedikit effort yang harus dilakukan gitu kalau di kita. Dan kebetulan kalau di kami gitu ya ada beberapa proses yang bisa kita lewati gitu untuk mendapatkan beberapa data yang eh, kita rasa kredibel gitu dan bisa kita gunakan untuk analisis-analisis dan apa investigasi dan bahan untuk investigasi gitu teman-teman media atau teman-teman di Auriga sendiri gitu. Nah, em, karena tantangan tadi itu sebenarnya beberapa hal itu juga mendorong akhirnya Auriga tuh mencoba untuk self production data gitu. Jadi kita mencoba untuk membuat sendiri data-data yang kita miliki. Nah, ini salah satunya adalah Map Biomas Indonesia. Kebetulan ini kita sudah koleksi 2.0 dan ini datanya adalah data yang open source dan bisa di-download oleh semua orang. Dan di 2.0 ini kita punya data yang lebih apa ya? Lebih banyak bisa dimainkan lah istilahnya. Kalau ini coba dilihat. Mungkin saya agak tunjukin sedikit gitu ya. Apa yang sebenarnya bisa kita lihat di map biomas ini sendiri. Nah, ini ada di platformnya, sudah masuk di platform. Nah, kalau di koleksi pertama itu kita cuma bisa lihat apa penggunaan lahan. Jadi kalau di koleksi pertama ini kan memang map biomas ini untuk melihat tutupan lahan, kemudian bagaimana perubahan tutupan lahan itu dari tahun ke tahun. Nah, untuk di koleksi 2.0, selain kita bisa lihat apa sih perubahan lahannya, gimana sih dari sebelum dan sesudahnya, sebelumnya itu lahannya apa, penggunaannya bagaimana, kemudian di tahun selanjutnya itu sudah berubah jadi apa, tapi di eh, koleksi 2.0 ini kita sudah punya kategori tematik gitu dan konsesi komersial. Nah, di kategori tematik sendiri, kita punya banyak kategori di sini yang bisa nanti dilihat yang utamanya itu ya melihat tutupan lahan dan perubahan lahannya. Nah, di sini tuh banyak banyak pilihan ya di kategori tematik. Jadi nanti misalkan kawasan hutan, kemudian kawasan konservasi, kemudian fungsi ekosistem gambut, kemudian juga peta indikatif ini PIPIP, kemudian ada DAS, ada perhutanan sosial dan restorasi ekosistem. Cuma untuk data-data ini kebanyakan data-datanya dia cukup besar, jadi dibutuhkan internet yang cukup bagus lah istilahnya. Nah, ini kalau misalkan dicontohkan gitu, kawasan konservasi apa sih yang bisa dilihat gitu di sini? Nah, di sini akan ada daftar, ini agak lama, mungkin saya coba searching. Mungkin saya juga bisa dipilih beberapa pilihan.
Kan ini contohnya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat apa sih tutupan lahannya di Waikambas gitu, Taman Nasional Waikambas. Kemudian data tahun ke tahunnya itu berubah apa aja. Nah, data ini juga statistiknya bisa didownload. Kemudian peta ini sebenarnya bisa disimpan, tapi disimpannya ini nanti dia konsepnya akan menyimpan ke akun teman-teman dan kalau mau dilihat lagi itu bisa langsung auto lihat lagi gitu datanya. Nah, ini juga sekarang sudah cukup banyak ini kategori tematiknya yang akan membantu gitu. Eh, Tergantung nanti mau lihat apa gitu dan mau lihat di mana. Dan sekarang juga sudah ada data kita sudah tambahkan data untuk konsesi komersial. Nah, ini data-data ini tuh ini bisa di overlay sebenarnya, bisa tumpang tindih. Ini misalkan, nah dia juga sudah ada data, kita sudah input data-data ini HTI, kemudian em, iup pertambangan, kemudian ini juga HA, sekarang P, PBPH, HTI dan PBPH, HA, apa itu karena berubah gitu. Tapi yang lalu dia ini hutan kayu lah istilahnya. Ini ada HTI dan ada HA gitu. Kemudian juga ada izin perkebunan sawit juga di sini. Jadi bisa lihat juga misalkan pilih ini hmm, sawit, 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 apa ya, sama banyak datanya. Tapi ini kalau misal teman-teman gitu punya satu perusahaan yang memang sedang dicek gitu, mau dicek misalkan sawit ini, tak masih mas. Ini juga sekarang sudah bisa dilihat gitu, terutama kalau misalkan teman-teman misal mau men-track eh, kapan sih dia dibuka lahannya, kemudian apakah dia melakukan deforestasi di tahun sekian-sekian dan lain-lain itu bisa dilihat di sini karena ada ada kronologis waktu gitu dari timelinenya dan kapan lahannya dibuka dan kapan lahannya eh, mulai beroperasi lah istilahnya. Ini juga bisa dilihat berapa persen areal pertaniannya, kemudian apa aja sih berapa persen hutannya, kemudian area lain lah istilahnya. Nanti teman-teman bisa dicek lagi gitu lebih lanjut dan kalau mau tanya boleh gitu. Ini untuk map biomas, kemudian kita juga punya, nah ini yang baru saja dirilis bulan 2 bulan lalu, bulan Maret, awal bulan Maret gitu. Nah, data ini kita rilis untuk melihat deforestasi gitu. Kita bisa lihat deforestasi di tahun 2023. Tapi data ini bisa di-compare dengan data lain. Jadi kita bisa ngelihat berapa sih besaran deforestasi di 2023, kemudian apakah dia terjadi di hutan alam atau di luar hutan alam, kemudian kita juga bisa melihat apakah dia terjadi di dalam hak HGU, hak guna usaha atau bukan, kemudian juga secara land status itu kita bisa melihat apakah dia di dalam kawasan hutan atau bukan, deforestasinya, kemudian untuk biodiversity kita baru baru memasukkan data kantong habitat gajah gitu. Kemudian di konsesi juga kita bisa lihat dia di PBPH atau di izin usaha pertambangan gitu. Ini datanya juga sudah kita input. Jadi data ini teman-teman bisa melihat di 2023 gitu. Kalau misalkan mau melihat apakah di perusahaan A um, ada deforestasi itu bisa dilihat atau apakah ada deforestasi di dalam kawasan hutan dan lain-lain gitu bisa dilihat di data ini dan ini juga datanya open source dan bisa di-download juga data. Kemudian oh ini data trase.earth ini mungkin bukan spasial ya. Kalau yang tadi dia banyak kan di spasial, tapi kalau yang ini datanya lebih melihat ke rantai pasok.
untuk data data sendiri gitu, di Indonesia kita sudah punya tiga komoditas yang kita lihat itu ada palm oil, sawit, kemudian ada udang dan wood pulp, pulp and paper. Ini juga kalau secara tahun data, palm oil ini sampai tahun 2020 dan tahun ini akan kita perbaharui sampai 2022. Kemudian untuk wool pulp sendiri datanya udah sampai 2022. Kemudian untuk udang ini masih dalam proses dan masih tahap eh, developing datanya itu masih tahun 2018. Nah, data ini sendiri juga kita bisa melihat, bisa menelusuri sampai kemana gitu si kayu atau sawit yang ada di Indonesia dari provinsi mana itu akan diekspor oleh siapa, kemudian ke negara mana gitu. Kemudian berapa persen data-datanya itu terekspor. Jadi nanti kalau dilihat datanya, um, misal Wolpa, nanti datanya akan jadi grafik, akan ada grafik, kemudian siapa pengekspornya, kemudian daerah mana, kemudian diekspor ke mana gitu, itu bisa terlihat. Nah, ini sebenarnya tampilan baru dari Trase gitu yang akan yang baru baru tahun ini, tampilan barunya Trase gitu. Dan akan ada pembaruan data juga, beberapa data di tahun ini juga. Tapi secara umum bisa dilihat datanya itu wood supplier ini dari mana kayu itu datang, kemudian eh, siapa sih grup-grup dari supplier ini, kemudian dia akan diimport kemana, dan ini berakhir dia akan diimpor di negara mana gitu hasil hasil akhirnya seperti ini. Dan ini juga dia punya banyak indikator yang bisa dipilih-pilih juga. Ini juga dia misalkan dia bisa melihat apakah dia ada burn area di dalamnya dan lain-lain gitu. Annual burn area dia berapa berapa luasan hektarnya, kemudian berapa luasan konsesi, kemudian dia juga bisa melihat berapa sih total deforestasi tahunan di perusahaan tersebut dan lain-lain gitu. Ini juga bisa difilter dan lain-lain, ada banyak pilihannya gitu. Bisa dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan. Ini sampai tahun 2022 untuk full pub. Kemudian, nah ini beberapa contoh liputan gitu yang dilakukan teman-teman Auriga. Ini mungkin nggak semua. Saya coba ambil yang saya teringat dan lumayan baru gitu. Em, Liputan-liputannya ini korporasi api, kemudian korporasi ini dia lebih banyak menggunakan data-data luas kebakaran, kemudian deforest ke hutan, data kawasan hutan, kemudian data gambut juga, kemudian melihat kebakaran apakah di gambut atau bukan, kemudian apakah kebakarannya berulang atau tidak. Kemudian juga sawit gelap ini sebenarnya lebih banyak kita kemarin pakai data BPS, kemudian juga pakai data luasan sawit, tapi yang dia sawit-sawit ilegal yang dia ada di dalam kawasan hutan. Kemudian kita hitung berapa kerugian dari Indonesia sendiri dari sawit-sawit ini. Kemudian ini juga yang lumayan baru gitu, um, melihat bagaimana link uh, output gitu, perusahaan-perusahaan kayu dia uh, dia mendeforestasi, dia mengkeliling lahan gitu, tapi lahannya gitu disandingkan dengan spesies. Jadi dia melihatnya perusahaan-perusahaan pulpwood ini dia bagaimana dia merusak habitat orang utan. Kemudian ini juga melihat bagaimana hubungannya eh, perusahaan tersebut dengan grup-grup besar. Kemudian juga
yang terbaru ini juga terbaru gitu, Anonymous Company Secretly Linked to an Indonesian Billionaire is Risk. Ini juga sebenarnya sama gitu topiknya. Sama-sama perusahaan di mana perusahaan ini juga milik RGE dan dia mendeforestasi tapi dia punya keterhubungan dengan perusahaan yang mendeforestasi lahan gitu. Tapi bagaimana RGE ini dia bisa menyembunyikan kepemilikan lah istilahnya. Jadi kita coba untuk mengungkapkan bagaimana bagaimana si perusahaan yang sebenarnya bagaimana RGE ini dia terhubung dengan perusahaan yang sebenarnya merusak hutan. Tapi dengan RGE yang sebenarnya kan RGE dia punya komitmen untuk tidak merusak hutan gitu. Tapi eh, sebenarnya di satu sisi gitu dia punya bukan anak usaha, dia tuh terhubung dengan perusahaan lain yang sebenarnya deforestasi gitu. Kemudian gelap pajak ini sama, kemudian juga Malio tak menaikkan janji ini juga dia sama menghubungkan bagaimana kerusakan hutan itu berdampak ke habitat gitu, habitat spesies. Kemudian juga ini ekspansi pertambangan nikel. Kita juga melihat dari data deforestasi kemarin, itu kita juga dengan mengkombinasikannya dengan data-data pertambangan gitu, kita juga bisa melihat ternyata deforestasi di tahun lalu gitu sebenarnya eh, yang paling besar menyebabkan deforestasi ternyata malah industri nikel gitu. Dia sudah bergeser bukan lagi sawit ataupun bukan lagi pulp and paper, tapi sudah bergeser ke industri nikel. Kemudian seperti ini slide terakhir, dan kemudian ini juga beberapa contoh gitu dari laporan dan policy brief yang sudah dibuat oleh Auriga gitu. Itu ada di is in the detail itu kita coba lihat mengungkap kepemilikan grup besar gitu di industri-industri di perusahaan-perusahaan yang memang dia merusak hutan gitu di lapangan. Kemudian pembalak anonim juga sama gitu, dan merambah rumah gajah itu kita coba melingkan antara bagaimana perusakan hutan itu sebenarnya juga dia tidak hanya merusak hutan itu, tapi dia juga merusak habitat dan lain-lain gitu. Oke. Itu sebenarnya itu beberapa hal yang kita gunakan dengan perdataan gitu. Sebenarnya secara umum data yang Auriga gunakan itu sebenarnya tidak jauh-jauh dari data hutan alam, kemudian em, bagaimana sih data hutan alam, kemudian data kawasan hutan, kemudian juga kita pakai data-data deforestasi, kemudian data-data lain, cuma yang diproses di Auriga itu kita bisa dan eh, teman-teman itu juga banyak menggunakan machine learning, jadi kita bisa apa ya istilahnya kita memverifikasi data-data yang memang awalnya official dan data-data yang memang awalnya kita indikasikan memang itu temuan gitu, tapi kita sudah bisa memverifikasi dengan beberapa data dan data-data lain. Dan banyaknya kalau sekarang di Auriga gitu kita sudah pakai data-data machine learning yang secara proses gitu tidak terlalu tidak costnya gitu tidak terlalu besar gitu untuk memverifikasi perdataannya gitu. Walaupun nanti tetap ujungnya harus tetap diverifikasi lapangan gitu. Tapi setidaknya di kita sekarang tuh sudah bisa mengangkat 2-3 proses yang memang em, butuh dan makan waktu yang cukup banyak gitu. Kalau untuk lebih lanjut juga sebenarnya di Auriga biasanya kita memang apa secara secara liputan gitu, liputan mendalam itu biasanya memang dibangun kontak agak lama dan agak panjang gitu untuk perdataan. Jadi karena kita punya banyak data yang memang apa ya istilahnya tidak bisa em, kita publish gitu, tapi kita eh, jadikan referensi. Jadi kita punya banyak alternatif, tapi apa ya istilahnya karena data-datanya cukup istilahnya bukan data data publik gitu yang bisa dipublikasi dan
Ya, jadi kita banyak menggunakan alternatif machine learning tadi dan data-data yang memang kita produksi sendiri jadinya untuk bisa dijadikan data open source gitu. Cecil, aku Gitu. mau nanya ya, eh, Mm, sebelum nanti ku lempar ke teman-teman ya. Kalau misalnya gini, sebagian mungkin kan teman-teman ini bukan teman-teman yang kesehariannya liputan isu lingkungan gitu kan. mm, Dan mungkin sedang, aku juga bukan jurnalis lingkungan gitu ya, tapi paham lah dikit-dikit. Tapi aku membayangkan begini, kalau misalnya tadi buka peta biomas gitu ya, mm, ap- sudah buka nih, aku udah ngeliat. Tapi tuh sebagai orang yang baru di isu lingkungan, aku nggak ngerti. Ini apa ya yang mm. menarik buatku tulis ya? Apa ada insight yang bisa aku lihat dari data itu gitu kira-kira gitu sih, mungkin bisa kamu share sambil share screen ya, kita bisa melihat lebih dalam lagi tadi tools-tools yang dibikin sama teman-teman Origa. Boleh, boleh. Aku sekalian share di chat ya PPT-nya kalau yang lain mau buka. Harusnya bisa. Dah, aku share di chat PPT tadi. Nah, ini aku coba buka lagi di Map Biomas gitu. Oh, ini dia. Nah, kalau yang dari insight-nya sendiri, sebenarnya apa sih yang mau dilihat dari eh, Map Biomas ini? Sebenarnya banyak hal yang nanti bisa diolah gitu, tapi intinya adalah kita bisa melihat perubahan dari tutupan lahan. Misalkan dari sekarang gitu di tahun 2020, misalkan dia masih hutan, kemudian nanti di tahun 2022, apakah dia masih tetap hutan atau dia sudah beralih ke pertanian lain dan lain-lain gitu. Nah, di situ kita bisa lihat. Kemudian juga yang ini bisa jadi kita bisa mengartikan, oh ternyata di tahun ini dia ada terjadi deforestasi nih gitu. Nah, kemudian juga kalau misalkan biasanya kalau teman-teman tuh dia mau mentrace kapan sih pertama kali misalkan sawit ini dibangun gitu. Nah, dengan data map biomas ini tuh kita bisa melihat tahun kapan dan tahun berapa gitu. eh, Tahun berapa gitu misalkan sawit ini terbangun gitu. Jadi kita bisa melihat sebelum sawit ini terbangun misalkan dia awalnya adalah areal tumbuhan non hutan gitu misalkan. Kemudian di tahun 2013 misalkan dia sudah terbaca sebagai sawit. Nah, kita bisa melihat oh kapan ternyata sawit di konsesi ini misalkan dia sudah terbangun dari tahun ini gitu misalkan. Tapi Oh, poin utamanya adalah itu tadi melihat perubahan lahan dari sebelum perubahan lahan dari tahun ke tahun di suatu wilayah gitu. Nah, hmm. kalau di koleksi dua ini tadi yang sempat kusinggung dia banyak eh, jadi nggak cuma kalau dulu kan koleksi satu tuh kita cuma bisa ngelihat sampai kabupaten gitu tingkat kabupaten. Nah kalau yang di sekarang kita bisa ngelihat lebih leluasa karena dia punya apa kategorinya tuh sudah ditambahkan ke kategori tematik dan ada juga konsesi komersialnya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman misalkan mau apa mau investigasi di satu perusahaan gitu bisa dilihat tuh. Jadi bisa dicek di konsesi komersial, bisa dilihat perusahaan ini tuh apa saja apa saja sih tutupan lahan di perusahaan ini gitu. Atau misalkan nanti eh, dia lahannya, misalkan dia lahannya ternyata teridentifikasi apa ya, dia tumpang tindih dengan masyarakat misalnya. Apakah Hmm. lahan ini gitu dia berpotensi untuk bersengketa karena dia masih hutan alam dan kemungkinan akan dibuka atau enggak. Nah, itu banyak kemungkinan yang bisa dilihat dari situ. Nah, Gitu. kalau datanya itu nanti misalnya kita pakai ini ya, misalnya yang ini Heeh, eh, wilayah perkebunan sawit nih. Eh, heeh. Datanya di mana kita bisa ambil data raw-nya, terus datanya formatnya apa gitu. Atau kita cuma bisa ngelihat ini aja sebagai mapping gitu. Atau kita bisa download data dalam bentuk misalnya tahun sekian deforestasinya ada 1.000 hektar, tahun sekian berapa hektar dan mungkin bisa di ini ya apa namanya bisa kan itu Di lebih
iya lebih enak gitu. Oh di situ Heeh. dia. Ya, jadi dia ada data, kita punya data statistiknya nih. Nah, data ini tuh bisa di-download nanti. Oke. Formatnya apa tuh dia kalau di download? Oh, ini apa nih yang aku download? Oh, ini salah. Itu Bukan yang ini harus PNG ya. di-download. Yang ini hanya ininya aja. Tapi data ini bisa dilihat data. Heeh. Nah, data ini juga bisa Oke. di-download nih. Bentuknya Excel-nya juga bisa di-download. Oh, jadi ada formatnya, ada Eh, Excel ya. Dan ini yang ya, bisa diolah oleh teman-teman yang misalnya cuma mau ngambil iya, apa gitu ya. betul. Nah, Oke. kalau di data map bioma sendiri sebenarnya dia tidak, kita nggak punya data deforestasi, tapi kita punya Hmm. data berapa sih hutan yang berubah formasinya gitu, atau berapa jumlah hutan yang berkurang dari tahun ke tahun. Hmm. Jadi kita tidak sebutkan deforestasinya, tapi kita bisa melihat apakah dia hutannya berubah atau tidak gitu. Dan Hmm. berubahnya jadi apa itu juga bisa kelihatan di sini. Oh, oke, Tuh, menarik. In- hmm. Berarti di download nanti filenya apa tuh? CSV kita download ya, kita coba download atau CSV. CSV ya? Oke, oke. Hmm. Oke. Ini yang seri riwayat yang atasnya tuh data apa ya? Oh, kalau ini dia setahun, karena ini Oh, aku satu nggak, tahun aja. iya, karena aku tidak mengaktifkan apa data filter tahunannya. Oh, oke, Sebenarnya oke. ini bisa nih diaktifin eh, transisinya gitu. Mau dari tahun Hmm. berapa ke tahun berapa itu bisa. Oke, kita coba deh. Misalkan Coba deh. ini aja lah ya, yang Itu. terakhir. Nah, ini dia bisa ngelihat sebelum dan sesudah. Ah, ini Masih agak lama utuh nih ya. dia. Oke. Kalau yang ungu tuh berarti transisi menambah tutupan hutan. Kalau yang apa tuh? Belum. Oh, belum belum Ini belum ya. belum kelihatan karena masih loading karena dia yang transisi itu dia agak besar datanya. Jadi Hmm. agak butuh kesabaran. Sorry, kalau ini kita download data mapnya tuh bisa nggak ya? Misalnya dalam format apa JSON atau GeoJSON atau apa gitu? Kalau data ini sebenarnya kita bisa kasih apa data GEE-nya gitu. Tapi Hmm. kalau misalnya teman-teman jurnalis tuh biasanya kan bukan yang punya background spasial ya. Jadi Hmm. sebenarnya ini bisa di-share aja datanya. Oke. Di share tuh dia apa? Nanti Nanti dia akan tetap jadi yang kebuka akan platform ini juga dia bentuknya. oh, oke 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 oke. Ya tinggal di-share misalkan salin tautan atau mau ke WhatsApp gitu. Menarik. Tapi itu Nah, ini ya misalkan kelihatannya ada yang hijau-hijau itu ya. tuh ya misalkan gini tuh dia berubah. Nah, itu apa tuh di hijau apa tuh? Lihat kita coba Lanjut lihat ya. gitu. Transisi pertanian jadi pertanian ya. Heeh. Jadi pertanian kecil-kecil. Oke. Oh, ada transisi kelas yang warna merah itu ya. Oke. Heeh. Oke. Jadi kita bisa melihat perubahan itu dengan salah satu caranya gini ya. Nah, kalau kita mau ngelihat yang merah itu luas, misalnya gini, kita mau ngelihat transisi kelas pertanian non vegetasi eh, Hmm. menjadi tutupan hutan atau tumbuhan non hutan. Itu kan kecil-kecil gitu ya. Kita Heeh. bisa dapat nggak angkanya tuh berapa gitu. Bisa. Di Nah, ini ada oh, oke. sangkinya. Oke oke oke. Nah, ini dia yang menarik nih. Sampai level 4 lah ya. Level 4 tuh apa tuh? Nggak bisa. Kita baru punya level 2. Level 2 tuh apa? Ah, jadi kita punya, jadi kalau dilihat di sini, Heeh. wait, di wilayah, misalkan ini ada level 1 level 2. Nah, level 1 ini kelas besarnya, kemudian level 2 ini kita bagi lagi. Oke. Jadi ada yang lebih rinci lagi tuh, hutan, hutan Lebih itu apa aja, apakah formasi eh, hutan atau dia mangrove. Kemudian mangrove, pertanian pertanian tuh ada sawah, apa aja sawit, sih? perkebunan. Sawah, sawit, kebun kayu, dan pertanian lain. Ini lubang tambang, non vegetasi, kayak gitu. Oke. Menarik ya Level bisa 2. sampai bedain sawah apa segala macam Mm-mm. tambah semuanya. Oke. Transisi. Nah, yang tadi balik ke transisi tadi. Nah, ini Transisi. gimana nih? Nah, ini kita bisa ngeliat sangkinya.
Ini level 2. Hmm, Nggak ada tuh. lama dia. Tapi ini dulu lah yang matriksnya. Tapi ini Ah, agak lama dia. oke, oke, oke. Kalau yang level satu tuh tadi apa tuh? Coba lihat. Berarti ini hutan jadi pertanian. Ya, nih, Dan ya, nih kelihatan tuh dia hutan, berapa tuh luasannya ada 1.560 hektar hutan, bentar. yang tadinya hutan di Hmm. 2000, Hmm. kemudian jadi pertanian di tahun 2022. Nah, itu luasannya 1.560 hektar tadi. Oke. Tapi ternyata ada juga pertanian yang dia jadi hutan, khusus Oh, dua puluh ini ya, tujuh hektar. hektar. Hmm. Kemudian ada juga hutan yang dia jadi Jadi apa nih, bawah itu apa tuh dia? tubuh air. Oke. Nah, ini juga tuh dari non vegetasi ada yang dia jadi Jadi pertanian. pertanian. Oke. Dari non hutan jadi tumbuhan Mm-mm. hutan jadi pertanian. Ya, Oke. kalau ini sangkinya kita bisa ngelihat dia apa berubahnya jadi apa gitu. Nah, yang di level 2 tuh berarti dia lebih detail lagi Ya, gitu ya. dia lebih detail lagi Ah, jadinya. Coba ya. Ini kayaknya internetku udah yang agak lama. teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung aja atau mau ketik kolom chat atau langsung juga boleh nanya apa yang mungkin menarik buat teman-teman buat dikulik lagi. Tadi ada beberapa ini ya source data yang disampaikan sama Cecil. Nah, ini perubahannya, luasan matriks. Oh, Ini secara matriks angkanya bisa di-download. eh, Kalau yang Sangki dia cuma download PNG. PNG-nya aja ya. Hmm, Oke, 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 oke. Ya, ya. begitu. Mbak Cecil mau tanya dong, itu udah bisa ngecek ini belum Mbak? Apa Apa tuh? eh, hutan tanaman energi atau hutan tanaman industri gitu? Ada nggak Kalau kategorinya di sana di energi dan Indonesia? industri, energi seingatku belum. Kita belum masukin ke energi, tapi kita baru punya hutan kayu, kebun kayu. Jadi kebun kayu ini dia termasuk semua tuh. HTI, HA, kemudian RE juga masuknya di sini. Karena kita nggak misahin apakah dia jenis hutan jenis hutan tanamannya apa gitu. Kita baru bisa melihat dia kebun kayu. Kita mengkategorikannya sebagai kebun kayu begitu. Tapi kalau misalkan gitu dia punya izin, eh mungkin eh konsesi kebun energi gitu. Kalau misalkan nanti punya satu nama gitu, misalkan apa gitu PT apa yang dia adalah HTI, misalkan apa ya HTI itu, belum banget nih jauh. Hmm. Oh lupa. Misalkan dia hutan tanaman HTI gitu. Oh, itu Hmm. langsung ada PT-nya langsung ya? Hmm, betul. Oke. Misal itu bisa kelihatan. Tapi kalau yang RE itu kita belum belum masukin di sini. Tapi ada datanya udah ya. Data ada tapi karena dia kecil-kecil kan ya konsesinya dan Eh, sebenarnya dia nggak punya, dia yang beda hanya pemanfaatannya aja gitu. Tapi kalau secara penampakan citra dan visualisasi kan dia sebenarnya sama aja tuh hmm. gitu. Ini juga bisa kelihatan. Oh, menarik sih. Ini ada pertanyaan dari Bang Jackson. Izin bertanya, Mbak, kalau kalau ingin membuktikan adanya deforestasi dari pembuatan pelet biomasa yang berasal dari hutan tanaman energi sebagai bahan baku
program co-firing PLTU. Caranya seperti apa ya? Data peta apa yang diperlukan? Tetap Wah, ini sangat spesifik spesifik. banget nih. Coba. Tapi menarik nih buat Yang bahan liputan. ya, yang pasti, yang pertama harus dicari itu supply chain-nya, rantai pasoknya. Harus dicek dulu si PLTU ini dia dapat apa? Dapat bahan bakunya dia dapatnya dari mana aja. Nah, kalau udah ketemu tuh dapatnya dari mana aja, baru itu bisa dicek. Hmm. Apakah dia ada hutan yang dikonversi menjadi misalkan dikonversi gitu atau hutan-hutan yang dideforestasi. Kemudian apakah dia punya konflik dan masyarakat dan lain-lain. Tapi yang pasti yang pertama harus dibuktikan adalah siapa sih supply chain-nya eh, dari perusahaan ini. Nah, kalau kita mau dapat data supply chain-nya kemana? Ada source data yang bisa kita rujuk nggak? Kalau ini agak tricky dia kalau supply chain itu. Coba kalau supply chain. Ini ada nggak ya? Oh, ini enggak. Ini hanya pulp and paper. Sorry. Oh, ini Kalau yang PLTU nggak ada. Tapi PLTU biasanya nggak ada kalau ya? kalau kalau eh, supply chain gitu biasanya dia agak muter cara nyarinya. Jadi harus ngeliat harus banyak data gitu yang dikumpulin. Apakah misalkan kayak traceability report, kemudian dan lain-lain. Nah, itu yang perlu dicek dan biasanya butuh banyak usaha gitu. Tapi bisa juga ngeliat dari misalkan dicek kepemilikan saham gitu. Hmm. Dicek dulu co-firing PLTU-nya kan biasanya dia kalau misalkan, tapi nggak tahu ya kalau misalkan kayak gini biasanya dia 99% gitu biasanya dia punya pemerintah. Tapi kadang-kadang ada juga yang dia memasukkan nama perusahaan lain gitu dan perusahaan itu yang biasanya bisa di tracing gitu. Apakah dia punya hubungan dengan tempat lain. Tapi kalau misalkan nggak punya gitu, biasanya mau nggak mau memang harus ngecek satu-satu perusahaan apa siapa yang pernah berkontrak misalkan. Itu biasanya kita ngeceknya dari data-data bursa efek dan lain-lain kayak gitu sih biasanya. Hmm. Atau biasanya ini yang paling lemah-lemahnya Iman gitu, biasanya kita ngecek di mana si PLTU itu berada, kemudian kita ngelihat siapa perusahaan di sekitar PLTU itu. Itu yang Hmm. biasanya paling mudah untuk dicek. Walaupun biasanya tidak bisa membuktikan 100%, tapi setidaknya secara memenuhi kriteria geografi di mana dia dekat gitu dengan perusahaan itu. Hmm. Iya ya, nggak ada data yang jelas ya soal supply ini ya, pellet biomasnya ke ini ya dari HTI ke Hutan Taman Energi ke Coverring gitu ya. Ya, makanya dia agak agak berputar caranya carinya. Biasanya kita emang benar-benar harus ngecekin satu-satu banget tuh perusahaan siapa yang teridentifikasi pernah apa kerjasama dengan perusahaan ini gitu. Gitu. Ada lagi nih dari Kak Asrida, Mbak Cecil, tadi saya coba lihat perubahan luas mangrove di kawasan cagar alam Teluk Yutefa Kita Jayapura. Itu websitenya kok tidak banyak berubah Apa datanya. tuh? Wah, cagar Padahal alam ya. Coba kita iya, lihat ya. padahal realnya luasan kawasan mangrove-nya berkurang. Cagar alam konservasi ya. Ya, Wait. Karena memang biasanya dia agak lama kalau buka data tuh. Cagar alam. Yutefa. Nah, itu tuh ada tuh. Hmm. Wih, keren ya. Coba kita cek transisi ya. Berarti yang biru-biru ya. Itu ada biru tuh jadi hutan tapi dia. Oh, oh, transisi. Tuh, dia butuh waktu Hmm. sebelumnya sesudah.
Yang biru. Kalau mangrove tuh apa di sini? Oh nggak ada ini ya. Masuknya apa ya? Harusnya biru tuh mangrove harusnya. Biru mangrove ya? Oh, oh. Eh, oh enggak, mangrove tuh Bukan. harusnya hijau karena dia masih masuk hutan. Oh, masuk hutan ya. Nah, Mangrove itu nih ada. hitam, Nah, coba hitam kalau harusnya. formasi hutannya dihilangin, terus kita bisa ngelihat yang cuman gelapnya doang nggak? Yang satu titik Coba satu kita ilangin yang hilangin. lain aja kali ya. Ya, hilangin yang lain deh. Sama yang formasi hutan kali ya. Warnanya tuh agak samar gitu kayaknya. Coba kali itu dilihat dia jadinya kayak gimana. Seri datanya, sorry aku agak buta warna nih kayaknya. Dia agak datar gitu ya emang ya. Nggak terlalu bisa dilihat. Gak mau deh. Ah, tapi kalau lihat datanya aja nggak lihat data gitu bisa nggak? Maksudnya kita ngelihat angka dulu, Kan lihat angkanya aja. ini mangrove ya. Nah, oke. Mangrove tuh datanya kok nambah luas, ya nggak tuh? Mm-mm. Oh, nah oke. Oh, realnya kawasan mangrove-nya banyak yang berkurang. Oke, Oh, boleh nih jadi catatan nih sebentar. Karena biasanya dia suka, kalau yang daerah mangrove gitu air dia biasanya memang agak tricky juga harus ngelihatnya. sorry, Cecil. Aku mau nanya, source data yang ini kayak misalnya gini, source datanya tuh dari mana? Kan, Kita pakai eh Landsat. Jadi kita memang apa identifikasi dari Citra Landsat gitu data ini. Tapi oh, kita punya juga referensi, jadi source referensi. Jadi kita kan buat sampel dulu tuh di daerah-daerah tertentu hmm, gitu. Jadi nanti kalau udah ada sampel dan wilayah-wilayah tertentu gitu, nanti kita akan eh, lempar ke mesin learning untuk identifikasi apakah dia mangrove atau bukan misalnya. oke, oke. Gitu. Menarik, menarik. Itu tadi kalau dari Kak Asrida tuh misalnya kan dia nanya kok temuannya gitu. Tapi kalau Kak Asrida tuh ada ada data pembandingnya atau gimana tuh Kak Asrida? Oh iya, eh, sebenarnya ada risetnya Uncen Kak Universitas Cendrawasih yang sebentar Mhm. saya lupa besar luasannya. Jadi sebenarnya ada pengurangan dalam jumlah besar di kawasan ini, terutama setelah bangun jalan ring road di yang seperti ada garis putih, garis ya ada garis itu kan ada Oh pembangunan ini. jembatan, jembatan Eh, penghubung dan jalan itu. Jadi sejak Tapi, itu tahun berapa tuh? banyak. Mm-mm. Terus ada yang putih itu itu tuh kawasan mangrove tapi jadi venue dayung waktu PON 2020. Jadi ada pembangunan yang cukup masif di kawasan itu sejak pembangunan jalan ring road itu termasuk PON dia 2020. dia Mm-mm. masuk ke dalam, tapi dia benar-benar masuk ke dalam kawasan cagar alam. Eh, Karena nah itu kayaknya kalau di dataku sebenarnya yang di ujung sini tuh dia nggak masuk ke cagar alam tuh sebenarnya. oke. Kelihatan tuh dia. Tergantung, ya sorry, kalau cagar alam tuh berarti datanya tuh berdasarkan ke ini ya kebijakan eh, apa atau apa ya Cecil ya? Data KLHK, kita pakai Data data KLHK ya? KLHK. Oke. Oke. Jadi yang di luar dari data cagar alam KLHK itu nggak masuk dalam pantauan peta ini ya? Iya, karena tadi kan yang kita pilih kategori tematiknya. Oh, oke oke Coba oke. kalau kita Tematik cek kawasan cagar batas alam. Mm-mm. administratif. Batas administratif. Nggak ada nama desa atau kecamatan kau, Kak? eh Coba sebentar.
Oh itu negara tuh, oh negara tuh ya Indonesia Indonesia. seluruhnya. Gue kira bisa pantau negara tangga gitu. Doakan saja kita bisa kerjasama sama Malaysia gitu misalkan, atau Brunei yang ada di Kalimantan. Iya, kan kalau ngelihat supply chain-nya menarik ya. Mm-mm. Distrik Abipura. Distrik Abipura itu Ya, coba lagi kecamatan Abipura. Tapi AB, AB, nggak Abi. oh oke. AB, Abipura. Nah itu dia. Coba. Ya, mangrove-nya berkurang sih ya, tapi nggak signifikan, naik turun kayaknya. Oh berkurang ya? Kurang sih, Iya berkurang tuh. Oke. kurang. Jadi Hmm, kalau kita dari tematik belum tentu bisa dapat karena datanya berdasarkan KLHK ya. Kalau Oh, ini kita betul. bisa ngelihat kalau ternyata berkurang ya. Ah, sih menarik. oke. Ya, ya. Oh, ini baru satu peta doang loh. Maksudnya belum yang lain. Silakan teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan. Abipura. Oh, menarik. Ini kosong. Oh, Kalau nggak ada pertanyaan, aku mau nanya lagi nih. Aku penasaran. Oh, ini. Izin Mas, Ya, Mas silakan, silakan, aku silakan. mau nanya, eh, perkenalan dulu kali ya. Silakan Bang Resi. Aku Gracie, silakan, silakan. Gracie Mas dari Liputan Jambi. 6, Oh, iya liputan 6. Jambi. Ya, makasih nih udah dikasih kesempatan. Untuk Mbak Sisil biasanya kan Mbak kalau citra satelit yang resolusi tinggi itu kan umumnya bisa didapatkan berbayar gitu Mbak ya. Beberapa Hmm, temen itu kan nyaranin misalnya kayak planet gitu, seperti planet ya, yang resolusi tinggi 3 meter kalau nggak salah ya. hmm. Dan dan itu bisa jadi pembanding gitu ya. Nah, bisa sih beberapa kali mencoba mendaftar gitu yang untuk individu gitu ya, tapi selalu gagal gitu. Nah, mungkin ada tipsnya dari Mbak Cecil gitu. Nah, kemudian yang biomas ini menarik Mbak. Selama ini kan kalau untuk data hutan tuh khususnya saya tuh ya, itu selalu ke GFW gitu ya. Karena Oh, memang lebih ini ya, kalau saya lihat lebih gampang tapi memang kurang kurang komplit gitu, hanya oh, forest cover gitu, dan bisa langsung di overlay gitu Mbak. Misalnya kita punya satu peta konsesi ya, HTE gitu atau HTI atau perusahaan sawit gitu ya, bisa langsung di overlay. Nah, kalau di map biomas nih bisa nggak Mbak langsung overlay satu konsesi gitu? Kalau saya lihat tadi kan hanya misalnya kita masukin distrik hanya per wilayah gitu ya, itu bisa nggak seperti itu? Dan kalau saya lihat lebih komplit gitu kalau di biomas kita bisa melihat perubahan tubuh air gitu, kemudian yang dulunya hutan nih sekarang jadi apa gitu, gitu Mbak, seperti itu. Dan satu lagi, biasanya overlay-nya apa sama apa itu, Mas? overlaynya kita kan sudah punya data ini Mbak, data peta nih, peta Oh, konsesi ya. oh. Hmm. Itu kan Oh, konsesi dengan data GFP ya? itu kan langsung muncul Oh, tuh di situ, langsung muncul ada perubahan itu. Kalau di GFV itu kan biasanya cuman forest cover loss gitu, nggak bisa identifikasi nih jadi apa gitu, dan ya. bagaimana dengan tubuh air gitu, ada perubahan nggak di tubuh air begitu. Nah kalau saya lihat di map biomas ini lebih lebih komplit gitu, di situ kita bisa kayak data gitu perubahannya jadi apa gitu, dan tubuh airnya tuh jadi sekarang seperti apa gitu kondisinya. Nah, apakah di map biomas tuh bisa langsung ke konsesi nggak Mbak gitu Mbak? Atau kalau saya lihat kan cuman masukin ini Mbak ya, wilayah, udah tuh kecamatan, nggak bisa langsung kita menjurus ke satu, itu misalnya kita menduga perusahaan ini sebagai apa ya, eh yang deforestasi gitu, kita nggak bisa langsung menjurus ke situ gitu, harus harus apa gitu Mbak? Bisa. Nggak Karena bisa di, ya? ya,
Tapi kita nggak jamin perusahaan yang emasnya cek akan ada atau enggak ya, karena kan sangat banyak Heeh. sebenarnya izin. Nah, kalau di data map biomas ini kita bisa ngelihat konsesi komersial sebenarnya. Mm-mm. Nah, konsesi komersial ini yang kita punya adalah PBPHHT. HT itu yang HTI, kemudian PBPHHA, untuk hutan alam. Mm-mm. Itu apa ya penyebutan sebelumnya? Saya lupa. Kemudian wilayah izin usaha pertambangan, mineral dan batu bara, kemudian juga wilayah izin perkebunan sawit. Nah, kita punya beberapa konsesi data konsesi ini. Jadi kalau misalkan uh, bisa tadi mau ngeliat misalkan di izin perkebunan sawit gitu. Nah, tinggal nanti cari aja perusahaannya apa gitu. Apa ya Oh, misalkan iya. eh, siapa sih WKS perusahaan sini? WKS nih Mbak, WKS tuh apa tuh? Grup Sinarmas, Sinarmas. WKS tuh kepanjangannya apa? Wirakarya Sakti. Wirakarya Sakti. Wirakarya. Oh, nggak ada, kita kayaknya nggak ada data konsesinya tuh. Oh, berarti kalau masukin ke konsesi perusahaan itu belum ini Mbak, ya, belum bisa gitu ya, satu langsung ke konsesinya gitu, di overlay langsung sama konsesinya. eh Kalau manual gitu kita belum bisa gitu untuk langsung diaplikasikan ke sini. Oh, Tapi kita karena kita punya data konsesinya kan, jadi kita bisa mm-mm, masukin. Jadi kita udah overlay gitu di platform ini dengan data mm-mm, konsesinya. Cuma mm-mm. Wira Caraka Adi, Wira Antara, Wira Aditama. Nah, tapi kan karena keterbatasan data juga biasanya karena sumber data nggak Mm-mm. semua data itu bisa kita masukin. Jadi biasanya ada beberapa memang konsesi yang tidak menyetorkan lahan gitu, emang nggak ada datanya gitu di data HGU-nya, di perdataannya. Mm, Biasanya memang nggak ada, kita nggak masukin, nggak ada di mm-mm, sini. Tapi yang lain tuh dia ada. Kalau yang dia kita punya datanya, misalkan ini, coba aja lah ya. Hmm, kecil banget. Nah, misalkan ini. Misalkan ini spesifik ke Wira Caraka Adi Salimu itu kita ada datanya dan ini bisa langsung mm-mm, dilihat apa tutupan lahan di dalamnya gitu. mm-mm. Dan sama juga seperti yang sebelumnya ini juga bisa dilihat bagaimana transisi datanya, kemudian dari tahun ke tahun riwayatnya perubahannya gimana gitu. Apakah ada perubahan dari tahun ke tahun juga bisa dilihat. Jadi tinggal dicari aja nanti jenis konsesinya dia apa. Apakah dia HTI atau HA atau dia IUP 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 mineral dan batu bara atau atau dia wilayah izin perkebunan sawit. Begitu. Mm. Nanti coba Oh, dicek baik. apakah dia ada datanya. Kalau ada berarti bisa ditampilin datanya di sini. Oh, iya iya. Kalau yang planet tadi gimana, Mbak? Kalau planet, wah kebetulan saya punya Jadi aksesnya sih. eh atau rekomendasi. bisa pakai ini nggak? QGIS, QGIS. Karena kalau di QGIS itu dia kan ada plugin sendiri gitu untuk planet. Mm-mm. Jadi download tinggal download plugin nanti tinggal apa? Tinggal sign up aja di platformnya. Boleh sih buka ya. Misalkan ini. Ini kelihatan nggak sih? Kelihatan, Mbak. Wait, takut share. Oh, kelihatan kah? Kalau saya tuh biasanya kalau planet pakai QGIS kan kalau mau lihatnya. Jadi memang kalau di QGIS gitu dia ada plugin sendiri, ada plugin namanya
Planet Explorer. Jadi Oh, nanti tinggal diinstal. Nah, nanti bisa lihat ini datanya dia bulanan. Sampai data terakhir ini dia Maret 2024. Nah, ini yang bisa dilihat. oke Mbak. Berarti pakai QGIS itu Mbak ya. Coba Kalau mau lihat. harus dipraktekkan mau itu Mbak ya. Dikulik-kulik. Oh, kalau gitu sesi selanjutnya kayaknya kita belajar QGIS nih sama Cecil. Nah, kalau mau belajar QGIS, nanti saya panggilkan teman saya yang lebih lebih OP lah. Oke, oke, oke. Boleh itu nanti Tapi kita. berbayar nggak nih Mbak aplikasinya nih Mbak QGIS ini Mbak? Atau Oh, enggak, bisa enggak. nge-crack gitu? Enggak. Kalau QGIS dia open source, dia enggak kayak Oh bentar ArcGIS. ya. Ya kalau ArcGIS kan kadang tuh Iya, harus nge-crack dulu kalau saya juga nge-crack kok kalau ArcGIS. iya. Kalau QGIS dia enggak, dia memang open source dan memang banyak plugin-nya juga. Nah, kalau yang di eh, QGIS itu enaknya dia bisa karena dia punya plugin yang langsung ke Google Earth Engine karena kita ngerjain data map biomas ini pakai data Google Earth Engine. Jadi kita bisa narik data dari Google Earth Engine itu dimasukin ke QGIS sebenarnya. Jadi biasanya kalau teman-teman di Auriga untuk analisis lebih advance, dia akan tarik data dari Google Earth Engine untuk dimasukin ke QGIS. Jadi nanti pengolahan lebih lanjutnya dia bisa lewat QGIS gitu. Hmm. Iya sih Mbak. Mungkin masukkan aja Mbak yang biomas tuh kalau bisa ke depan bisa langsung ke bisa overlay wilayah konsesi gitu Mbak. Hmm, ditampung. Oke. Ya siap. Makasih Mbak. Thank you, Gracie. Makasih Mas. Yuk. Ini ada tanyaan dari KRR nih. Dicek di machine learning itu gimana prosesnya, kayak apa, bisa dikasih lihat. Makasih. Itu ini kayak kalau dikasih lihat tuh agak sulit ya karena Hmm. ini akan beda server lagi gitu. Nah, Hmm. proses machine learning itu dia proses sendiri gitu. Ada namanya kita platform Google Earth Engine. Jadi memang proses kita identifikasi data map biomas ini, pengerjaannya memang di Google Earth Engine. Jadi prosesnya adalah kita ambil sampel di data Google Earth Engine, kemudian sampel itu nanti akan kita proses, kita running dengan script sendiri. Nah, dari script itu kan dia karena modelnya machine learning, jadi kita ngajarin si mesinnya untuk memproses dari sampel yang udah kita ambil untuk memproses semua wilayah yang memang kita kita minta si Google Earth Engine ini untuk mengkategorikannya ke dalam kelas-kelas yang sudah kita buat ini, yang ada di level 1 dan di level 2 ini. Tapi kalau diminta tunjukkan, kayaknya itu agak sulit karena itu satu proses sendiri lagi dan itu lumayan gitu. Ya, ya, ya. Paham, paham. Aku pun beberapa mungkin teman-teman di sini kalau ditunjukin juga bingung gitu. Ini apa ya? Iya, betul. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Kita masih punya waktu 15 menit lagi. Sorry Cecil, tadi kan yang biomas. Terus kalau kita yang lihat deforestasi itu gimana? Itu kan Oh iya, 2023 ya. iya Ah, betul. tadi aku ngeliat ada tombol insight gitu. Itu apa sih? Apakah kita langsung dapat topik liputan gitu di insight gitu? Harusnya gitu. Harusnya gitu. Harusnya ini teman-teman di Auriga tuh sudah mulai menulis. Cuma karena kita baru menyelesaikan perdataannya, jadi insight-nya sebenarnya kita masih kosong. Oke, 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 oke. Yang ini juga belum bisa diklik tuh sebenarnya. Sorry, kamu nge-share-nya masih QGIS nih. Oh, ini insight. Hmm. Nah, insight ini kita masih kosong ceritanya. Oke. Tapi yang Ini harus map dan data tuh
peta yang ini tadi ya. Oh, Hmm, ini map and datanya. kita bisa sampai kabupaten kota aja atau bisa lebih eh, level yang lebih kecil lagi. eh Kalau yang ini Hmm. batas administrasi, dia bisa sampai ini bisa sampai ke, seingatku ini desa deh, desa. Kemudian dia juga punya beberapa data lain gitu, misalkan kayak land use dia punya data HGU, Hmm. Source datanya dari mana HGU ini? banyak source kalau yang ini. Hmm. Hmm, Nah, oke. ini kayak kita ngumpulin dari pelepasan kawasan hutan, kemudian dari sumber-sumber, banyak sumber pokoknya. Tapi mayoritas ini dari pelepasan, pelepasan kawasan hutan sih, tapi ini kayaknya masih untuk, aku nggak tahu, ini kayaknya masih untuk sawit deh. Hmm. Ini kayaknya Datanya masih untuk sawit. datanya kayak gimana kalau kita download tuh forwardnya? Download, dibuka. Ini nanti jadinya SHP sih datanya. Oke, oke. Ini tinggal diklik aja nanti di sini. Hmm. Oke, sip, sip, sip. Nanti dia jadinya akan zip kayak gini, tapi ini datanya akan jadi SHP bentuknya. SAP ya. Oke. SHP-nya itu SHP, eh, coba kita lihat ya. Tuh, data yang bisa di-download adalah data deforestasinya. Oh, nggak kebuka tuh. Oh, nih data SHP-nya yang akan ke-download nanti. Oh, Deforestasi oh. 2023. Oke, 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 oke. Nah, ini ada dari KRR. Plugin di QGIS seperti Planet Explorer itu tadi juga gratis ya? Atau hanya QGIS aja yang gratis? Gratis, gratis. QG semuanya gratis dia. Semua plug-innya dia gratis. Sip. Nah, ini menarik nih dari Bang Jackson nih. Bisa dijelasin soal deforestasi terbesar saat ini justru berasal dari pembukaan lahan untuk industri nikel. Pengen tahu, bisa nggak kita lihat dari petanya tadi itu di biomas atau di apa? Sabar, aku cek ke web Auriga dulu. Kayak kita udah nulis soal ini. Ya, karena tadi di yang sama Origa atau sama Tempo ya kalau nggak salah ya. Eh, sama Kompas atau apa ya? Lupa. Ya, kayak kita udah nulis soal. Hmm. Tapi maksudnya kalau teman-teman pengen memulai liputan yang kayak gitu dari data biomas tadi bisa kan? Bisa. Nah, kan. Maksudnya Mana ya? Itu harusnya Nickel Rush. Ada di... Oh, itu kayaknya... Oh ya, itu liputan media ya baru. Kayaknya belum dipublish di Auriga deh. ya kayaknya tadi liputan mana tadi ya? Hmm. Oke, oke. Aku juga ingatnya tuh udah ada gitu di suatu tempat. Tapi kalau kita mau ngelihat misalnya kayak deforestasi terbesar dari nikel gitu tadi ya, kita ngelihat peta deforestasi itu ada sumber ininya nggak, wilayahnya atau mana yang wilayah deforestasi bisa di berdasarkan kawasan industri apa atau apa? Iya, kita kalau ngelihat datanya itu kita ngelihat dari di dalam dia wilayah deforestasinya ada di mana. Kemudian kita cek juga dengan perubahan tutupan lahannya dari apa jadi apa gitu. Hmm. Baru kita bisa ngelihat ternyata kalau yang di tahun 2022 seingatku, nah itu Hmm. dia kita melihat ternyata deforestasi itu dia lebih banyak di Maluku dan Sulawesi, yang mana Sulawesi dan Maluku ini malah sebenarnya banyak untuk konsesi-konsesi pertambangan.
Oh, iya, iya. Sip, sip, sip. Oke. Tapi nanti aku coba cari artikelnya deh. Itu kita sudah tulis soalnya. Oke. Yang lain boleh kalau mau satu pertanyaan lagi deh, kalau ada yang mau tanya. Kalau nggak ada sih, nggak apa-apa sih. Kita tinggal nunggu ini nih. Kayaknya tadi di ini mau ada deh di apa namanya? Eh, Oh iya ya. iya 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 di Oh, Kompas, Kompas. Kompas. Ekspansi tambang nikel picu deforestasi seluas 25.000 hektar. Mm-mm. Kayak Kompas deh itu. Iya Kompas. Nah itu ada ininya. Ada nanti bisa dicek Bang Jackson di PPT-nya. Oke oke. Oke. Sip. Ini nggak ada lagi yang nanya nih. Oke, kalau nggak ada yang lagi yang nanya, aku mau ngasih pengumuman aja ya. Jadi teman-teman sekarang IDJN lagi ada hackathon jurnalisme data, lagi proses rekrutmen. Jadi teman-teman yang mungkin setelah ngobrol-ngobrol sama Cecil punya ide mau bikin liputan soal hutan, boleh tuh dibikin proposalnya untuk apply ikutan hackathon jurnalisme data. Hackathon Jurnalisme Data terakhir pendaftarannya tanggal 27 April 2024. Teman-teman untuk info lengkapnya bisa buka apa namanya Instagramnya IDJN atau di Twitternya IDJN, idjnetwork.org itu. eh aku coba ini ya, aku kirim ininya deh, linknya Instagram biar teman-teman kalau misalnya tertarik untuk ikutan hackathon bisa eh, join di sini. Eh, oke, nah itu tadi. Nah itu ada di Instagram kalau teman-teman mau tertarik untuk belajar lebih dalam soal jurnalisme data, sekaligus kita praktek untuk bikin laporan jurnalisme data isu soal hutan gitu. Terima kasih banyak Cecil waktunya menarik banget sharingnya dari teman-teman Auriga data-datanya menarik semoga kita bisa ini ya bisa follow up jadi bahan liputan lah gitu. Cecil terbuka untuk komunikasi dengan teman-teman jurnalis kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya nanti kalau misalnya ada yang butuh kontaknya Cecil bisa minta ke aku nanti aku izin share ya. Eh, eh, Kak Cecil, thank you banyak. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi di kesempatan. Semoga bulan depan kita ada lagi. Nah, tadi aku kayaknya akan nagih janji ke Cecil untuk latihan bikin ini ya, pakai QGIS. Oh. Thank you Hmm. semuanya. Ya, thank you semua. Makasih ya Cecil ya. Makasih Mbak Cecil, makasih Mas Tresna. Yuk semuanya, terima kasih.